Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam mata kuliah Rekayasa Energi Terbarukan APE 616311. Kali ini kita masih akan membahas mengenai konversi energi biomasa melalui produksi biogas. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis digester biogas. Kita tahu bahwa untuk menghasilkan biogas kita memerlukan suatu digester atau suatu reaktor. Nah, ada beberapa jenis digester atau reaktor dan pembagiannya didasarkan atau klasifikasinya didasarkan pada berbagai aspek. Misalnya berdasarkan bentuknya, berdasarkan bahan bakunya, berdasarkan bahan pembuatan digesternya, berdasarkan skala aplikasinya, atau berdasarkan kandungan TS di dalam substrat biogas. Nah, kita mengenal ada beberapa. Kalau kita melihat berdasarkan bentuknya, bentuk konstruksi dari biogas, ada digester dengan bak tertutup, ada complete mix, ada plug flow digester, dan ada UASB digester. Sedangkan berdasarkan cara pengisian bahan bakunya, itu ada digester dengan batch feeding atau pengisian sekali, dan ada digester dengan continuous feeding, artinya pengumpanan secara kontinu. Sedangkan berdasarkan bahannya yang bisa kita temui di lapangan, itu ada digester dari plastik, ada digester dari fiber, ada dari bahan beton, dan ada bahan dari metal. Berdasarkan skala aplikasinya ada digester skala industri, skala rumah tangga, dan komunitas. Sedangkan berdasarkan kandungan TS-nya, kita bisa membagi digester menjadi sistem basah dan sistem kering. Pemilihan digester harus mempertimbangkan beberapa aspek, di antaranya adalah aspek teknis yang meliputi kestabilan, produksi biogas, dan lain-lain. Kemudian kita juga harus memperhitungkan kebutuhan pengguna, ketersediaan bahan baku, dan kemudahan di dalam pembangunan atau pemasangan serta perawatannya. Tentu juga kita harus mempertimbangkan biaya yang diperlukan di dalam pembangunan fasilitas biogas, umur pakai yang diharapkan, serta ketersediaan bahan dan sumber daya manusia yang ada. Nah, berikut ini adalah klasifikasi teknologi biogas berdasarkan skala penggunaannya atau aplikasinya, yaitu biogas rumah tangga atau komunitas dan biogas industri. Untuk biogas rumah tangga, kita bisa menjumpai ada biogas digester tipe fixed dome, ada floating tank, plastik tubuler, dan digester tipe horizontal. Sedangkan untuk digester biogas skala industri, ada tipe cover lagoon, plug flow, mix atau stir, dan digester UASB. Kita mulai dari digester skala rumah tangga. Berikut ini adalah 4 jenis digester skala rumah tangga yang bisa kita temukan dan perbandingannya. Di Indonesia yang pernah diaplikasikan adalah digester fixed dome, floating drum, dan plastik tubuler. Saya tidak pernah melihat ada digester tipe balon plastik yang diaplikasikan di Indonesia, tapi di tempat lain ada. Berikut adalah faktor-faktor yang penting dari keempat digester rumah tangga ini. Yang pertama, penyimpanan biogas yang dihasilkan. Hampir semua atau untuk semua digester itu disimpan, biogas yang dihasilkan disimpan secara internal, artinya disimpan di dalam sistem digester itu sendiri, kecuali untuk digester tipe plastik tubuler, di mana biogas yang dihasilkan disimpan dalam kantong plastik terpisah. Kemudian untuk tekanannya, untuk digester plastik itu tekanannya rendah, tidak bisa menahan tekanan yang tinggi. Sedangkan untuk digester fixed dome itu bisa bekerja dengan tekanan yang relatif lebih tinggi, hingga 120 bar. Untuk floating drum itu hingga 20 milibar. Di dalam pembuatannya, digester tipe fixed dome dan tipe floating tank itu memerlukan keterampilan, skill dari tukang yang tinggi, melibatkan tukang batu, tukang pipa, dan mungkin juga tukang las. Sedangkan untuk tipe plastik itu kita tidak memerlukan tukang yang dengan skill tertentu. Ketersediaan material saya kira untuk ketiga atau keempat jenis digester rumah tangga ini tidak ada masalah, kecuali kalau mungkin kita menggunakan floating drum dengan bahan dari metal. Ketahanannya yang paling mudah rusak tentu saja adalah digester dari plastik. Mengapa? Karena plastik yang tipis mudah bocor karena benda-benda yang tajam. Bahkan dalam pengalaman kami,
menggunakan plastik tubuler, itu plastik ini bisa bocor karena kuku-kuku ayam atau kucing yang melintas di atas digester. Pengadukan hanya tipe fixed dome yang tidak perlu diaduk karena pergerakan substrat di dalam digester dan tekanan biogas yang dihasilkan itu akan melakukan pengadukan substrat secara otomatis. Sedangkan untuk plastik tubuler, itu pengalaman kami tidak memungkinkan untuk melakukan pengadukan, itu sangat sulit dilakukan. Kalau kita mau melakukan pengadukan manual, kemungkinan juga akan merusak plastiknya. Kemudian ukurannya untuk fixed dome bisa volumenya hingga 124 meter kubik, cukup besar. Floating drum itu sampai 20 meter kubik, dan untuk plastik tubuler itu paling hanya sampai 5-6 meter kubik. Emisi metananya yang berasal dari kebocoran biogas itu untuk tipe fixed dome itu cukup tinggi, floating drum dan balon plastik itu medium, dan untuk plastik tubuler itu rendah. Nah, berikut adalah gambaran mengenai digester biogas tipe fixed dome. Ini adalah varian dari Cina. Varian Cina ini merupakan tipe biogas digester yang paling tua, berbentuk silinder dengan dasar dan kubah berbentuk bundar. Di tengah-tengah kubah di atas ini ada manhole yang dapat dibuka untuk keperluan perawatan digester. Biasanya digester ini diletakkan dengan cara dikubur di dalam tanah. Kemudian digester diisi penuh dengan umpan yang biasanya menggunakan kotoran ternak yang dicampur atau diencerkan dengan air. Nah, tekanan biogas yang dihasilkan itu bisa sampai 100 cm. Nah, komponen-komponen yang lain yang penting diantaranya adalah ada displacement tank di sini. Ini merupakan tangki kompensasi ketika biogas di dalam digester ini dihasilkan dan tidak digunakan, maka akan menciptakan satu tekanan yang besar di dalam digester, dan tekanan ini akan mendorong substrat ini memasuki ke displacement tank. Jika sampai ketinggian tertentu, maka sebagian dari selare atau lumpur ini akan keluar. Kemudian kalau biogasnya digunakan, kemudian tekanan di dalam digester berkurang, maka yang terdapat di dalam displacement tank ini akan kembali masuk ke dalam digester, sehingga dengan demikian terjadi pengadukan secara otomatis. Kemudian masih digester tipe fixed dome, ini adalah varian Janata dari India. Jadi perbedaannya dari varian Cina adalah bahwa di bagian kubahnya tidak terdapat manhole. Manhole-nya itu memanfaatkan bak lubang yang menghubungkan digester dengan bak penampungan atau bak outlet. Kemudian tekanan gas sama hingga 100 cm kolom air. Kelemahannya adalah bahwa digester ini rentan terhadap keretakan di bagian gas holdernya, di bagian kubahnya. Kebutuhan bahan itu materialnya lebih banyak. Untuk kapasitas 3 meter kubik itu memerlukan 3.000 bata, 30 sak semen, 9 meter kubik pasir, 3 meter kubik batu pecah, dan memerlukan 45 hari orang kerja, serta 20 hari orang kerja tukang batu. Nah, biogas ini dengan pengumpanan 60 kg kotoran sapi pada kandungan TS 18 hingga 20% yang dicampur dengan air pada perbandingan 1:1, itu mampu menghasilkan biogas antara 1.000 hingga 1.800 liter per hari. Cukup untuk keperluan memasak rumah tangga. Nah, kita lihat perbedaannya. Yang lain adalah bahwa bagian dasar dari digester ini dibuat datar dan tidak membentuk satu bola. Varian yang lain dari digester tipe fixed dome adalah masih dari India, adalah digester tipe Din Bandu. Digester ini meneruskan model digester Janata dan dasar digesternya berbentuk mangkok. Ini sama seperti digester tipe Cina, itu bermanfaat untuk menampung padatan yang mengendap. Digester ini tahan terhadap keretakan dan biaya per meter kubik digester Din Bandu itu lebih murah dibandingkan dengan tipe Janata. Selain itu, digester Din Bandu ini juga menghasilkan lebih banyak biogas per unit substrat dan per unit volume digester. Dari hasil penelitian misalnya bahwa pada kondisi hari-hari hangat, misalnya sekitar bulan Juli, itu produksi biogas per kilogram substrat 28
8,5% lebih tinggi dibandingkan yang dihasilkan oleh digester Janata. Sedangkan pada suhu yang rendah, biogas per kilogram menur itu 12,5% lebih tinggi dibandingkan yang dihasilkan oleh digester Janata. Kemudian digester ini juga dikembangkan di Indonesia melalui satu program pengembangan biogas yang dinamakan program biru atau program biogas rumah. Ini merupakan salah satu model digester yang diseminasinya dilakukan oleh HIVOS di Indonesia sejak tahun 2008. Ukurannya itu bisa mencapai 12 meter kubik, yang biasanya yang dipasarkan itu adalah 4, 6, 8, 10, dan 12 meter kubik. Pada tahun 2011 harga digester ini adalah berkisar antara 1 hingga 1,5 juta dan dipasarkan bisa dibayar dengan sistem kredit atau cicilan. Digester ini dikembangkan ya dan disetujui pengembangannya melalui Permen ESDM, Peraturan Menteri ESDM, Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 3 tahun 2014. Jadi ini resmi disetujui oleh kementerian untuk dikembangkan. Nah, ini adalah jenis digester tipe fixed dome tadi yang dikembangkan melalui program dari Biru. Ini adalah beberapa contohnya. Kemudian ini adalah yang dari beton dan yang sebelah kanan ini adalah yang dari fiber. Yang dari fiber akan lebih awet, bisa bertahan bertahun-tahun. Sedangkan yang dari beton itu biasanya juga rentan terhadap keretakan di bagian kubahnya ini. Ya, ini salah satu yang kita kerjakan juga. Jadi kita melihat digester fixed dome ini di satu aplikasi, ini di daerah Pesawaran itu mengalami keretakan dan kita mencoba memperbaikinya dengan melapis ulang bagian kubahnya dan berhasil. Tetapi ternyata juga tidak bertahan lama, karena mungkin hanya 1 atau 2 bulan itu sudah retak lagi. Ini sesuatu yang juga harus dipikirkan. Kami juga pernah membuat satu digester yang mirip seperti ini, dengan kapasitas sampai 12 meter kubik. Ini kita kembangkan di Lampung Tengah, lokasinya di Bandar Mataram. Digester ini mampu menghasilkan biogas yang cukup banyak dan biogasnya kita salurkan hingga hampir setengah kilometer penggunanya. Ada 20 orang pengguna yang memanfaatkan biogas yang dihasilkan dari digester ini. Substratnya itu dari kotoran ternak yang dicampur dengan limbah organik dari pasar. Kebetulan ini lokasinya dekat pasar, kurang lebih hanya beberapa ratus meter, mungkin 300 meter dari pasar. Kemudian teknologi biogas rumah tangga yang berikutnya adalah tipe floating tank atau floating drum. Digester ini memiliki komponen-komponen yang penting, yaitu satu, tentu saja adalah bagian pengumpanan, bak pengumpanan atau bak pencampur, kemudian pipa pengisian atau pipa inlet. Tentu kalau ada pipa inlet berarti harus ada pipa outlet. Kemudian bagian digesternya itu sendiri, dan yang penting di sini adalah gas holder. Gas holder ini merupakan tangki yang dibalik posisinya. Ketika biogas ini dihasilkan di dalam digester, maka tekanan gas ini akan mendorong tangki ini untuk bergerak naik sehingga gas akan ditampung di dalam tangki gas holder ini. Nah, tangki ini diletakkan di dalam satu water jacket. Jadi ada water jacket di sini yang mencegah gas itu untuk bocor. Kemudian pipa penyaluran gas tentu saja disediakan untuk menyalurkan biogas ke kompor. Ini adalah beberapa digester biogas tipe floating tank yang dikembangkan di India. Nah, yang sebelah kiri itu dikembangkan oleh KVIC, Kadi and Village Industries Commission Model. Ini di India, kemudian yang sebelah kanan juga di India juga dikembangkan oleh ARTI, Appropriate Rural Technology Institute. Perbedaan dari kedua digester ini adalah untuk digester Kevik itu di bagian digesternya itu ditanam di dalam tanah, sedangkan untuk digester Arti ini bisa diletakkan di atas permukaan tanah. Nah, tentu saja nanti perbedaannya adalah bagaimana cara pengumpanannya. Ya, kalau yang ditanam di dalam tanah itu pengumpanan bisa cukup didorong menggunakan air, misalnya ini dihubungkan dengan kandang ternak, maka kotoran dari kandang ternak bisa langsung dihubungkan ke digester dan tinggal didorong atau dibersihkan dengan air, maka sudah akan masuk langsung ke dalam digester. Tetapi untuk yang ditaruh di permukaan tanah, maka pengumpanannya harus secara manual
dengan cara menuangkan substrat itu ke dalam digester. Kami juga pernah mengembangkan, memodifikasi digester tipe floating tank ini dengan mengganti bagian gas holdernya yang dikembangkan oleh KVIC ini menggunakan logam, ya, kita ganti menggunakan tangki air. Dan ini kita kembangkan di Desa Rejomulyo, Lampung Selatan. Kapasitas penampungan biogasnya kita menggunakan tangki air dengan kapasitas 2 meter kubik sehingga bisa menampung biogas hingga 1.700 liter. Ininya kita ikat, jadi ketika biogas di dalam digester ini dihasilkan, tangki ini tentu akan terdorong naik ke atas. Supaya tidak lepas, kita ikat dengan satu tali. Nah, kalau kita lihat tangki air itu biasanya bagian lehernya kecil sehingga untuk memperbesar luas permukaan dekomposisi, maka bagian lehernya itu biasanya kita potong dari pundak tangki ini, kita potong sampai lehernya. Kemudian teknologi biogas rumah tangga yang lain adalah plastik tubuler, ya, plastik yang ini bentuknya seperti sarung yang panjang. Ya, kita biasanya beli plastiknya itu dalam bentuk gulungan, ya, dan satu gulung bisa mencapai panjang 50 meter. Nah, kita biasanya dalam aplikasi kita menggunakan panjang sekitar 5 meter. Ini bentuknya seperti sarung, jadi kita potong sepanjang kira-kira 5 meter dan di bagian ujung-ujungnya kita ikatkan dengan pipa PVC dengan ukuran 4 inci. Itu sudah cukup, satu di ujung yang satu itu sebagai inlet dan bagian yang lain sebagai outlet untuk membuang digestat. Kemudian gas yang dihasilkan tertampung di dalam plastik ini, dan plastik yang menggembung ini menandakan bahwa ada biogas di dalamnya. Ini kita kirim ke plastik penampungan biogas, biasanya agak sedikit jauh dari ini, ya. Kemudian dari plastik penampungan biogas baru dihubungkan ke kompor di dapur. Teknologi biogas rumah tangga yang lainnya adalah tipe horizontal, terbuat dari plastik juga. Digester ini dikembangkan oleh BPPT Semarang, jadi mahasiswa teknik pertanian pernah melakukan kunjungan ke sana, dan secara komersial diproduksi dengan merek Penyu. Digester ini memiliki kapasitas 5.000 meter kubik, dan dengan bentuk yang seperti ini menurut saya ini akan sangat fleksibel di dalam instalasinya, bisa di permukaan atau bisa di dalam tanah. Nah, berikut ini adalah aplikasi teknologi biogas skala rumah tangga di dunia. Kapasitasnya hingga saat ini mencapai 55 juta lebih unit digester, dan Cina ditambah dengan India mendominasi pemasangan digester skala rumah tangga ini. Karena Cina dan India saja, kedua negara ini telah menyumbang hampir 99% jumlah digester yang ada di dunia. Indonesia hingga tahun 2017 itu digester skala rumah tangganya baru mencapai sekitar 16.000 unit dengan pengembangan yang dilakukan oleh HIVOS melalui program biogas rumah atau BIRU yang dilakukan sejak tahun 2008. Yang menarik adalah bahwa biogas skala rumah tangga ini juga sekarang mulai juga dikembangkan di negara-negara seperti Afrika dan Amerika Latin. Kemudian kita lanjut ke teknologi biogas skala industri. Dan yang pertama adalah digester tipe plug flow. Jadi digester tipe plug flow ini itu ada sebuah digester yang ditutup dengan satu cover. Ini ukurannya besar, kemudian ada influent masuk dan kemudian effluent keluar di bagian ujung yang lain. Digester ini terutama digunakan di peternakan sapi pesusu dan bentuknya sebenarnya sangat mirip dengan digester tipe cover lagun. Digester ini ditutup dengan satu penutup cover yang sebenarnya ada dua jenis cover yang bisa digunakan, cover yang fleksibel dan cover yang tidak fleksibel. Cover yang fleksibel itu ketika biogasnya terisi dia akan mengembang, nah, sedangkan cover yang tidak fleksibel dia tidak bisa mengembang, hanya meningkatkan tekanan gas yang ada di dalamnya. Ini adalah contoh digester tipe plug flow dengan cover yang fleksibel. Kemudian yang mirip dengan tipe plug flow adalah digester tipe cover lagun. Di dalam desain digester tipe cover lagun, metana atau biogas dihasilkan atau diperoleh dan disalurkan ke unit-unit pembakaran
atau unit-unit pengguna. Biasanya ini adalah covernya adalah fleksibel, biasanya terbuat dari plastik HDPE. Ketebalannya tergantung dari skala atau ukuran dari digester ini. Jadi ini merupakan digester dengan ukuran sangat besar. Nah, digester tipe cover lagoon ini merupakan digester yang paling murah, memiliki hydraulic retention time atau waktu tinggal hidrolik yang paling panjang, tetapi juga memiliki sistem pengendalian yang paling sederhana. Di gambar ini adalah salah satu digester tipe cover lagoon. Ini lokasinya di satu pabrik tapioka di Lampung. Kemudian berikut ini ada juga salah satu calon yang sudah hampir jadi, calon digester tipe lagoon. Ya, kita bisa melihat ya ukurannya sangat besar, bisa lebih besar dari lapangan bola. Bisa bayangkan, jadi bentangan yang ukurannya lebih besar dari lapangan bola ini nanti ditutup dengan plastik HDPE. Ini adalah plastik HDPE yang akan digunakan untuk menutupnya. Jadi ujung-ujung plastik HDPE itu nanti akan dimasukkan ke dalam galian dan kemudian ditutup lagi dengan tanah sehingga akan memiliki kuat untuk tidak jebol oleh tekanan gas. Di salah satu digester yang pernah kami kunjungi itu ukurannya adalah mencapai 90 lebarnya, 90 meter kali 140 panjangnya dengan kedalaman hingga 9 meter. Sangat besar. Dan ini merupakan salah satu kekurangan dari digester tipe cover lagoon karena memerlukan tempat yang besar. Kemudian teknologi biogas industri yang lainnya adalah tipe CSTR, Continuous Stir Tank Reactor. Digester ini juga disebut dengan kontak reaktor atau kontak digester. Umumnya terbuat dari konkrit, beton, atau silinder metal dengan rasio ketinggian terhadap diameter dari digester ini rendah. Artinya diameternya lebih besar daripada ketinggiannya. Digester ini bisa dioperasikan pada suhu mesofilik hingga termofilik dengan tipe pengadukan atau pencampuran substrat, bisa tipe mekanis, bisa tipe hidrolik, atau dengan menginjeksikan gas bertekanan ke dalam substrat. Kemudian biogas digester tipe CSTR ini juga mampu mengakomodasi pada kisaran padatan yang lebar. Investasinya tergolong tinggi, demikian juga biaya pengoperasiannya. Tetapi digester ini juga menawarkan kestabilan yang tinggi dan reliabilitas produksi energi yang bagus. Digester ini juga dapat dioperasikan dengan berbagai bahan. Umumnya digester ini bekerja pada kandungan TS antara 3-10%. Ini adalah perbandingan antara biogas tipe cover lagoon dengan CSTR. Kita bisa melihat di sini ya, untuk tipe CSTR itu resident times-nya antara 20 hingga 40 hari, sedangkan untuk cover lagoon bisa sampai 90 hari. Inilah sebabnya karena ukurannya sangat besar. Mengapa cover lagoon itu resident time-nya bisa sangat panjang? Karena ukurannya sangat besar. Kemudian produksi energinya untuk CSTR ini bagus, ya, sangat efisien, sedangkan untuk cover lagoon ini tidak bagus. Capital cost-nya, investasinya CSTR tinggi, cover lagoon medium. Kompleksitas pengoperasian CSTR itu medium dan cover lagoon adalah rendah, mudah pengoperasian. Kemudian teknologi biogas industri yang lainnya adalah complete mix, pengadukan sempurna. Biogas dengan pengadukan sempurna. Digester ini didesain dengan satu tangki yang dihangatkan dan dilengkapi dengan pengadukan baik mekanis, hidrolik maupun sistem gas mixing, injeksi gas. Nah, digester ini bekerja dengan sangat bagus jika substratnya itu dilakukan dilusi, yaitu pengenceran dengan kotoran ternak diencerkan. Ini adalah gambar aplikasi biogas skala industri tipe complete mix. Kelihatan megah sekali dan di sebelah kanan ini adalah fasilitas untuk pengadukannya. Ini pengadukan mekanis tentu saja karena ada motor listriknya di sini. Kemudian ada teknologi biogas skala industri yang dinamakan UASB, Upflow Anaerobic Sludge Blanket, di mana di sini ada satu blanket, ada satu bed ya, tumpukan bakteri, jadi tumpukan sludge yang berisi bakteri. Dan di dalam tumpukan sludge bakteri inilah inlet atau substrat dimasukkan.
substrat yang misalnya air limbah itu dimasukkan ke dalam tumpukan dari sludge ini. Dan air limbah ini tentu akan menjadi makanan bakteri, jadi makanan bagi bakteri, dan dalam proses ini setelah dimakan akan dihasilkan gas, dan sisa-sisa dari substrat ini dikeluarkan. Nah, tentu saja dalam proses ini kita bisa melihat ada kemungkinan bahwa beberapa bakteri itu akan ikut keluar juga, dikeluarkan di sini. Bisa kita lihat di gambar sebelah kanan, ini kolamnya, kemudian kita lihat ini ada aliran-aliran air, ya, ini karena dikeluarkan. Nah, dikeluarkan sebagai effluent, seperti kita lihat di sini. Dan kemudian biogas yang dihasilkan, ya, dialirkan ke bagian penggunaan, ya, bisa langsung digunakan baik sebagai sumber panas maupun digunakan sebagai bahan bakar dalam proses pembangkitan listrik. Kemudian tadi kita sampaikan bahwa berdasarkan kandungan TS-nya, teknologi digester biogas juga dibedakan menjadi teknologi digester basah dan digester kering. Digester yang sudah kita bahas sebelumnya, baik yang skala rumah tangga maupun skala industri, merupakan digester yang bekerja dengan TS yang rendah. Batasan maksimumnya adalah sampai 10%. Sedangkan digester tipe kering itu adalah digester yang bekerja dengan kandungan TS hingga 20% atau bahkan dalam penelitian itu sampai 40%. Jadi prinsipnya berbeda. Ya. Kalau di dalam digester skala kering itu tumpukan bahan ini kemudian dispray, nah, disemprot dengan bakteri. Dengan satu cairan yang mengandung bakteri. Dari semprotan cairan yang mengandung bakteri ini nanti akan menetes, bagian cairannya akan menetes, mengalami perkolasi, menjadi lindi, dan bagian lindinya atau licitnya itu ditampung dan dikembalikan ke kolam penampungan perkolat yang kemudian digunakan lagi untuk disemprotkan lagi di dalam digester. Jadi ini ada tumpukan substrat dan ada grade-nya atau saringannya, sehingga ketika disemprot dengan bakteri akhirnya akan menetes ke bawah dan terjadi siklus penggunaan perkolat. Kemudian gas yang dihasilkan dikirim ke pengguna, baik digunakan langsung untuk menghasilkan listrik atau penggunaan yang lainnya. Ini adalah gambar skematiknya. Nah, biasanya digester seperti ini bekerja dengan tipe batch, jadi sekali bahan dimasukkan, ya, ini adalah pintunya, pintu untuk mengumpankan bahan, ya, kemudian setelah dimasukkan ditutup pintunya. Tentu sistem pintu ini harus rapat betul kedap, ketika ditutup harus kedap, karena kalau bocor tidak ada manfaatnya, karena gas yang dihasilkan pasti akan keluar melalui kebocoran itu. Nah, ini adalah gambar mengenai teknologi biogas industri tipe kering. Ya, kita bisa melihat ada berapa pintu, ini ada 1, 2, 3, 4 pintu. Nah, biasanya digester ini dioperasikan secara serial. Jadi misalnya tergantung berapa HRT nanti hydraulic retention time yang akan dirancang. Nah, katakanlah digester ini misalnya dirancang dengan HRT misalnya 4 minggu, maka minggu pertama digester 1 akan diisi, kemudian minggu kedua digester 2 diisi, digester ketiga di minggu berikutnya, digester keempat di minggu berikutnya, dan pada minggu kelima digester ini diisi lagi, ya, tentu dikuras atau diambil sisa-sisanya, kemudian diisi dengan substrat yang baru, demikian seterusnya. Nah, gasnya ini ditampung di dalam satu kubah yang elastis. Oke, kemudian ini juga salah satu contoh teknologi biogas skala kering. Bisa kita lihat, ini dalam satu unit ada 2 kompartemen, itu artinya ini ada 2 seri. Di sini ada 2 pintu, bisa dioperasikan secara serial. Oke, demikian saya kira video mengenai biogas kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.